Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Bapak, Pak Wanda. Ya, semangat pagi semuanya. Ya, tetap semangat ya. Nah, pada hari ini kita masuk ke materi kita tentang ketenagakerjaan di kelas 11 IPS. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, di sini kalian bisa lihat ada kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai dari materi kita pada hari ini. Nah, adapun kompetensi dasar kita di 3.3 yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, indikatornya di sini yang pertama, mendeskripsikan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Nah, di sini kita bisa lihat ada peta konsep dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, materi kita tentang tenaga kerjaan. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja, dan juga kesempatan kerja. Kemudian juga kita akan membahas tentang jenis-jenis dari ketenaga kerjaan ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah gambar yang mungkin bisa memberikan kita gambaran tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, sudah dapat? Sudah dapat menganalisa gambar-gambar tersebut? Iya, di gambar pertama kita bisa lihat bersama-sama, di situ ada antrian orang-orang yang ingin memasukkan lamaran pekerjaan, ya. Itu merupakan keadaan dari sebuah bursa pekerja atau ketenaga kerjaan. Yang kedua, kita lihat bersama ada gambar lamaran pekerjaan yang sudah dimasukkan oleh para pelamar pekerja. Nah, di gambar ketiga kita lihat sepertinya ada orang yang sedang bersedih karena mungkin mengalami kegagalan dari proses rekrutmennya, ya. Tentunya kalian berpikir, mengapa begitu banyak orang atau terutama anak muda yang antri untuk melamar pekerjaan, ya? Nah, kondisi pada gambar tadi, di gambar pertama terutama, itu menggambarkan tentang permasalahan ketenaga kerjaan yang terjadi di Indonesia saat ini. Angkatan kerja sedang mencari pekerjaan di bursa kerja. Banyaknya angkatan kerja yang berebut suatu pekerjaan di bursa kerja menunjukkan ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan juga kesempatan kerja. Nah, jadi jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar sesungguhnya merupakan modal ya bagi pembangunan nasional. Dengan catatan bahwa penduduk Indonesia memiliki kualitas yang sesuai dengan tuntutan dari pembangunan. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita ya. Nah, di sini ada konsep dari ketenaga kerjaan. Yang pertama ada tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, ya. Nah, kemudian yang kedua ada pengertian dari angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Nah, yang ketiga ada pengertian dari kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja, ya. Contohnya ada lowongan-lowongan yang dibuka oleh perusahaan-perusahaan atau toko-toko. Nah, itu pengertian dari kesempatan kerja. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di sini ada penjelasan tentang tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Di sini kita bisa lihat bersama, anak yang di bawah 15 tahun itu bukan termasuk tenaga kerja. Anak yang berusia 15 tahun atau sampai dengan 64 tahun itu dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Nah, kalau orang yang lebih dari 64 tahun itu kembali bukan termasuk kategori tenaga kerja. Nah, di angkatan kerja terbagi lagi ya. Angkatan kerja yaitu kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja yaitu penduduk dalam usia kerja yang belum siap bekerja atau tidak siap bekerja. Angkatan kerja terbagi menjadi dua, ada bekerja penuh dan bekerja setengah menganggur. Nah, jadi dari bekerja penuh itu artinya bekerja minimal 40 jam per pekan. Kebalikannya yaitu setengah menganggur, bekerja di bawah 40 jam per pekan.
Dalam bekerja penuh, biasanya bekerja sesuai dengan kemampuan latar belakangnya. Contohnya, dia lulusan dari perguruan tinggi khusus keguruan. Nah, dia bekerja sebagai seorang guru. Nah, itu termasuk dalam bekerja penuh ya. Nah, jika dia lulusan dari guru, keguruan, tapi dia bekerja sebagai montir, itu tidak termasuk dalam bekerja penuh. Artinya dia itu sedang masuk kategori setengah menganggur. Dia bekerja tidak sesuai dengan kemampuan dan latar belakangnya. Yang ketiga, dalam bekerja penuh, upah sesuai atau lebih dari standar upah minimum. Kalau kita di kota, ada namanya upah minimum regional atau upah minimum kabupaten atau kota, ya. Kalau dalam setengah menganggur, upah di bawah standar upah minimum. Nah, tenaga kerja menurut sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja jasmania, yaitu tenaga kerja yang merupakan yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga atau fisik. Contohnya supir, montir, tukang bangunan, ya. Kemudian yang kedua, tenaga kerja rohania. Tenaga kerja rohania merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Nah, contohnya apa ya? Ya, contohnya direktur, ya, konsultan, manajer. Guru masuk tidak ya? Nah, guru masuk dalam tenaga kerja rohania ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang namanya tenaga kerja menurut kualitasnya. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik yaitu orang yang punya pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Jadi untuk bisa bekerja di bidang tertentu atau memperoleh profesi tertentu, seseorang itu harus menjalani pendidikan khusus ya, contohnya guru. Untuk menjadi seorang guru, seseorang itu harus menjalani atau menyelesaikan pendidikan khusus keguruan. Begitu juga dengan dokter. Tidak bisa seseorang itu langsung mengambil tugas atau tanggung jawab seorang dokter tanpa dia memiliki bekal tentang ilmu kedokteran. Nah, yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerjanya. Contohnya montir, sopir, ya, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terlatih dan juga tidak terdidik. Artinya, tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya, tukang sapu, buruh, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Di sini bisa kita lihat bersama apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja ya. Nah, di yang pertama ada usia tenaga kerja. Jadi, usia ini menentukan apakah kesempatan kerja yang terbuka itu bagi pekerja yang memasukkan lamaran itu apakah semakin besar ataukah semakin sempit ya. Kemudian yang kedua ada tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan juga keahlian. Yang ketiga, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima, besarnya permintaan total masyarakat atau permintaan efektif. Yang keenam, besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. Yang ketujuh, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Nah, itu tadi sudah kita lihat bersama faktor mempengaruhi kesempatan kerja. Baik, berarti cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah!